Pemirsa, sebuah postingan Ivan Gunawan di jejaring maya bikin heboh. Dalam unggahannya, Igun biasa ia disapa, mengcapture percakapannya via pesan WhatsApp dengan Maharani. Ia tiba-tiba diajak oleh Maharani, pengusaha skincare, untuk berlibur ke Eropa. Ajakan Maharani itu begitu enteng, berasa ngajak jalan ke gondang dia. Itu Maharani Kemala juga menggoda Igun di setiap chatnya. Ia juga bertanya apakah Igun masih seorang artis atau bukan. Sontak saja Igun pun langsung merespon chat dari Maharani tersebut. Tak ayal, candaan Maharani itu membuat warganet terhibur lantaran persahabatan keduanya terbilang kocak. Liburan akhir tahun Usi dan keluarga belakangan memang sempat heboh lantaran ia mengalami bagaimana paniknya ketika negeri Sakura itu dilanda bencana gempa hebat. Tak ayal Usi pun langsung mengikuti apa yang dilakukan warga Jepang ketika gempa itu terjadi. Jadi pas pengen masuk ke salah satu wahana, tiba-tiba ada kayak sirene gitu sama di handphone. Kalau di sana kan gitu ya, di handphone tuh keluar semua alarm. Ada gempa, mau ada gempa disarankan cari tempat terbuka dan duduk jongkok. Ya udah, jadi kita awalnya bingung gitu kan, ketakutan. Tapi karena orang-orang pada ngelakuin itu, kita akhirnya ngejongkok itu sekitar 5 menit. Tapi alhamdulillahnya di situ berasa gempanya, tapi bukan yang kencang banget, tapi berasa banget gempanya. Sebuah momen yang bisa jadi tak pernah bisa dilupa oleh Usi. Niat hati ingin berlibur, namun bencana justru menghampiri. Beruntung guncangan itu tak begitu besar dan Usi pun bisa kembali dengan selamat ke tanah air. Lagi ada peringatan gempa, kita disuruh. Oh, kenceng banget loh ini. Iya, berasa. Oh itu tuh goyang-goyang tuh. Kenceng banget. Berasa. Terasa mbak? Berasa, tangan aku juga gemeteran karena kedinginan. Udah belum? Hah? Tuh, berasa. Berasa banget. Awalnya panik, cuman katanya kan di Jepang tuh emang udah sering banget gempa. Itu orang-orang tuh kayak orang-orang Jepangnya kayak udah biasa aja. Kayak cuman duduk gitu, jongkok. Kita yang udah ikutan jongkok juga. Terus aku bilang udah sambil baca-baca doa aja waktu itu. Lantas benarkah Usi sama sekali tak mengalami trauma? Justru sebaliknya, ia ingin kembali ke Jepang untuk menyisir semua wisata yang ada di sana. Enggak. Aku udah yang terakhir ke Jepang itu sama juga. Kayak ke Jepang lagi pas di jalan tiba-tiba ada alarm mau ada banjir. Kita nyampe bandara banjir Jepang. Jadi emang sebenarnya udah biasa namanya bencana alam, mungkin karena banyak gunung kan di sana kan. Tinggal gimana kita antisipasinya. Cuman memang untuk sebagai orang tua saat itu sih aku panik banget. Karena orang-orang kok kayaknya pada biasa. Ya udah aku ikutan berdoa aja dalam hati, nggak mau panik karena takut anak-anak panik juga kan. Cuman yang udah Kak, diam, calm down gitu-gitu. Nanti ambil video mana apa? Eh. Bisa berasa lah. 1, 2, 3.
anak-anak. Kita udah ngasih beberapa pilihan, mereka maunya ini karena kita ngerasa kalau tahun baruan itu liburan waktunya mereka. Jadi bener orang tuanya nggak mungkin akan liburan. Jadi kita sebenarnya kalau tahun baru itu malah kerja keras. Wah, biar anak happy. Nah mereka maunya ke Jepang, ya udah kita ke Jepang lagi deh gitu. Mereka suka mungkin karena tempat mainannya salju. Iya, di gitu. sana kan banyak wahana Lengkap, permainan. Terus anak-anak juga suka makanannya. Makanannya. Jadi nggak susah lah kalau cari makan buat mereka di sana. Terus di luar itu mereka ngejar musim dinginnya. Iya. Selain itu sepertinya ada yang berbeda dari Usi. Ada yang berubah dari penampilan Usi sepulang dari Jepang. Perubahan itu terlihat di rambut. Usi memotong rambutnya. Lantas benarkah di Jepang Usi melakukan treatment rambut? Ini aku emang dari Jepang kemarin udah pengen banget dipotong lagi. Sebelumnya kan panjang banget, terus potong segini kan. Terus udah panjang lagi, potong aja deh ini lagi deh gitu. Belum pernah kan, aku pendek banget kan belum pernah. Emang karena lagi bosan aja, pengen yang agak lebih nggak gerah aja gitu. Nggak ada maksud gimana-gimana, emang pengen udahlah biar lebih gerah, biar lebih simpel aja. Enggak juga, emang aku udah pengen potong pendekan lagi kan dari tahun lalu, cuman emang belum kejadian, ya udahlah sekarang potong gitu. Lantas bagaimana dengan Andika yang melihat perubahan Usi? Benarkah Andika sempat komplain dengan perubahan Usi atau justru sebaliknya Andika mendukung? Seneng aja dia mah, sama Andika mah aku panjang, aku pendek mah seneng aja. Cuman memang kata dia lebih fresh gitu kalau pendek gitu. Lebih fresh ya mungkin karena biasa ngeliat panjang terus jadi pendek ya beda aja kali mungkin gitu ya. Emang kalau udah lama married Nggak boleh bucin. Ya saya senang-senang aja ditemenin kerja ke manapun. Karena kalau di Jakarta kan emang lebih seringnya dia menghabiskan waktu di pekerjaannya dia dan anak-anak gitu. Saya pun juga nggak menuntut kerja harus sesekali ditengokin dan lain-lain, toh pulang ke rumah. Tapi kalau ke luar kota ini kadang-kadang kita jadikan salah satu cara kita quality time berdua tanpa anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang misalnya saya di luar kota 3-4 hari, dia nyusul di hari kedua atau hari ketiga. Selalu begitu sih memang. Biar ada waktu berdua aja, meskipun di sana ujung-ujungnya cuma nemenin kerja, tapi paling nggak mengisi yang biasanya nggak ada gitu. Kalau lagi sama anak-anak kan kita fokusnya kepecah nih antara anak-anak, kerjaan, terus ada yang pengen me time dan lain-lain. Tapi kalau udah berdua kan kualitas ngobrolnya jadi terjalin lagi. Kita yang selama ini ada unek-unek apa bisa keluar, kita bisa ngatur rencana-rencana ke depan dan lain-lain. Kematian tak bisa ditunda maupun diundur karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa ditolak. Kejadian mengharukan viral di jejaring maya ketika seorang anak menangisi kepergian ibunya. Di sebuah pemakaman terlihat bocah yang diduga anak almarhumah ikut ke pemakaman. Sang bocah yang dilumuri rasa penasaran itu bertanya kepada orang tua yang diduga kakeknya. Bocah yang masih polos itu menanyakan kapan ibunya sembuh. Tapi sayangnya pertanyaan cucunya itu tak mampu ia jawab. Kakek yang mengenakan kemeja biru itu hanya bisa menghibur dengan mengelus-elus tubuh bocah tersebut. Oh, kapan ibu sembuh ya? Lebih. Ibu khususnya masih. Terharu banget ya, pastinya anak kecil belum ngerti juga apa yang dinamakan dengan meninggal. Tapi pastinya kalau aku dihadapin keadaan kayak gitu, aku bakal bilang ke anaknya, Dek, ibu udah meninggal. Yang dinamakan meninggal itu udah gak bisa gerak dan harus istirahat. Nah makanya karena kita hormat dan cinta ke ibu kita harus menguburkan ibu. Itu cara kita memberikan hormat terakhir ke ibu karena kita cinta ibu. Seperti contohnya boneka kita simpan di kasur. Nah itu salah satu contohnya untuk menjelaskan ke anaknya biar anak.
Mendengar pertanyaan sang anak itu, para pelayat yang hadir di pemakaman seketika terenyuh. Dan yang kembali membuat semakin haru adalah bocah itu menanyakan kembali ihwal kenapa ibunya harus dikubur. Dengan perlahan-lahan, sang kakek kembali menjelaskan jika ibu bocah itu tengah istirahat. Oh, ibu istirahat dengan tenang. Karena pengalaman saya juga pernah ada. Itu masih family, orang tuanya meninggal. Udah follow Aska. Aska kamu follow balik. Dia usianya baru. Ya. Thank you. Aska follow balik Neva. Awas lu kalau kagak masih menyusui sih, masih menyusui. Dia udah 3 bulanan lah masih menyusui. Ibunya ternyata meninggal. Kali dua guys, isi kali duanya guys. Meninggal, anaknya dia nggak tahu kalau orang tuanya udah meninggal. Nih yang di atas nih. Dia pengen Jadi kita nyusu, harus ngasih pengen empat ngasih, mawar. disusuin. Dari 4 orang berbeda, dia ngasih Sedih sih poinnya saya kali 2 sama Karena kita. orang tua itu, saya sadar ketika udah dewasa, perjuangan orang tua itu emang nggak. Suasana yang membuat kembali pilu adalah ketika bocah yang diduga putra sulung almarhumah mengucapkan kata-kata yang membuat lirih. Bocah yang mengenakan kaos hitam itu menangis getir sambil mengucap salam perpisahan dan berharap bisa kembali bertemu. Ngerti karena memang belum ngerti juga, dan kita pasti bingung kalau misalkan ada yang meninggal dan anaknya itu nggak ngerti apa-apa, pasti kita harus jelasin dengan pelan-pelan. Di tempat terpisah, pasangan Chelsea Islan dan Rob Clinton Cardinal yang baru merayakan hari jadi pernikahannya yang pertama semakin harmonis. Mereka selalu memupuk kebersamaan agar rumah tangga yang baru seumur jagung itu bisa berkembang semakin baik. Salah satunya dengan cara mensupport satu sama lain dalam urusan karir dan pekerjaan. Hal itu diungkap oleh Rob saat ditemui di salah satu tempat di kawasan Jakarta. Kita berdua pokoknya kalau ada waktu ya, karena sama-sama sibuk, pokoknya setiap kali ada waktu apapun acaranya dimanapun pasti saling support. Kalau misalkan kita sih yang pasti berjuang karirnya mungkin lebih bagus lagi dua-duanya, atau mungkin usaha-usaha yang kita lakukan juga selalu sukses gitu aja sih, simple aja. Support karena gini, aku kenal dia karena dia kan udah jadi public figure, main film, ya masa aku ngelarang-larang dia gitu. Sebenarnya bukan maknain setahun 2 tahunnya ya, tapi gimana cara ya kita ngejalaninnya aja sih. Seru dan banyak lah kita growing as a partner. Selain itu, cara-cara sederhana seperti bermain games bersama membuat hubungan mereka semakin lengket. Namun sayangnya di tengah kebahagiaan itu, hingga kini keduanya belum juga dikaruniai buah hati. Lantas benarkah Rob dan Chelsea tak mematok target atau justru ingin menghabiskan waktu berdua terlebih dahulu? Enggak. Ya itu nanti biar rezeki aja kayak gitu. Enggak sih, enggak. Kita belum pikirin ke sana. Kalian pikir yang menjalani aja. Jalanin aja. No comment itu. Pokoknya jalanin aja itu kan itu. Ya main game, Chelsea main game. Enggak, dari dulu memang main game kok. Kayak main Harvest Moon, Mario Kart, gitu-gitu game-game yang simple sih. Belajar juga sekarang main juga. Suka main game kan juga. Cuma kan kalau main di game kan nggak ada yang tahu siapa yang main di belakang. Kadang-kadang kita main ya udah gitu aja. Oh kalau misalkan main Mobile Legends sih untuk ngisi waktu lah ya, karena bukan jadi pro player juga ya, tapi lebih ngisi waktu. Tapi ya pasti itu bisa ngebantu banget karena gue ngeliat dari cuma main game orang tuh banyak berubah hidupnya. Kalau saya pribadi paling sejam 2 jam doang, nggak ada waktu lagi soalnya. Rob sepertinya tak ingin membincang masalah anak.
Yang jadi fokus keduanya adalah bagaimana rumah tangganya bisa harmonis meski belum dikaruniai sang buah hati. Oh ya, harus dong. Kalau kan kita tiap hari harus tambah terus rasa sayangnya, jadi harus selalu tambah romantis gitu. Di tempat terpisah, hal yang cukup mengejutkan adalah ketika Tisa Biani kekasih Dul Jailani ingin segera memiliki anak. Sontak saja keinginan Tisa itu viral di jejaring maya. Dan banyak yang menyebut jika hal itu merupakan kode keras Tisa kepada Dul agar ia meminangnya. Belum ada. Cuman yang aku tahu kemarin Tisa ingin punya anak itu ya. Iya, aku juga kaget juga. Maksudnya mau serius di tahun ini? Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu Insya Allah setepatnya dan secepatnya. Targetnya secepatnya ya? Secepatnya dan setepat. Takutnya kalau cepat nggak tepat bahaya juga, amin. Mudah-mudahan sih, doain semoga cepat dapat rezeki yang banyak. Amin. Mohon doanya aja. Pokoknya biar lancar, biar bisa undang banyak teman. Kalau misalnya terjadi ya, itu karena Allah yang menentukan. Jadi aku percaya bahwa apapun yang terjadi itu karena Allah yang menentukan. Jadi bersyukur sih, alhamdulillah. Pokoknya yang terbaik aja, yang dikasih Allah kayak gimana. Mudah-mudahan dulu jodoh yang tepat. Amin. Keinginan Tisa untuk cepat mendapatkan momongan itu langsung mendapat sinyal positif dari sang kakak El Rumi. Meski sebelumnya ia sempat terkejut dengan pengakuan Tisa tersebut. untuk pasangan sendiri? Belum sih. Itu lagi fokus apa nih? Lagi fokus karir aja sih, lagi menikmati. Jika itu merupakan kode keras ditambah kedua keluarga sudah memberi lampu hijau, benarkah El Rumi dan Al Ghazali siap dilangkahi oleh Dul? Ya bagus dong kalau lebih serius. Inilah detik-detik sebelum insiden mengerikan. Sebuah minibus melaju kencang di tengah jalanan licin dan berkabut di ruas jalan menuju Bandara Internasional Minangkabau. Kendaraan roda 4 itu tiba-tiba oleng tak terkendali lalu menabrak papan reklame. Mobil terpelanting hingga menabrak tiang, bahkan kondisinya makin miris karena hancur dan terbelah dua. Pada video yang diunggah akun @deskcam_owners_Indonesia itu, diketahui insiden kecelakaan tunggal itu terjadi pada Selasa, 9 Januari sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Video yang terekam kamera dashcam kendaraan lain itu kemudian diupload pada Rabu 10 Januari 2024. Insiden kecelakaan yang menewaskan pengemudi kendaraan dengan nomor polisi BH1003LE ini juga mengakibatkan satu korban penumpang wanita yang mengalami luka parah. Kabarnya kendaraan ini melaju kencang dari Padang menuju Bandara Internasional. Kecelakaan ini jelas sisakan duka mendalam bagi keluarga. Benarkah ini alarm untuk pengemudi agar berhati-hati melajukan kendaraan, apalagi dalam kondisi cuaca hujan? Saat mobil meluncur deras tanpa kendali, puluhan penggemar motor trail lagi-lagi bikin ulah karena mengambil jalur liar, melewati kebun pisang milik petani hingga pohon pisang rusak dan jalanan penuh lumpur setelah dilewati puluhan pengguna motor trail. Insiden kerusakan kebun pisang itu pun membuat geram para pemilik kebun hingga mereka meminta ganti rugi. Tawar-menawar antara pemilik motor trail pun terjadi. Ini event di Bandung lor, dari awal sampai akhir itu emang treknya low licin dan jalurnya itu macet lor, jadi mau nggak mau melebar kemana-mana. Nah di sini awal mula trek
pada macet lur, karena licin susah. Terus ditambah itu macet akhirnya melebar kemana-mana ini. Ya kalau off-roader udah macet pasti dia cari alternatif lain, dan saya hanya ngikutin karena ya tapaknya arahnya melebar ke sini dan nawabrakin pisang-pisang lur, nggak tahu ini. Tapi biasanya ini panitia ganti rugi lur, apalagi kalau udah hujan kayak gini lur, wah udah nggak terkendali, treknya itu macet. Berapa Pak digantinya Pak? Mohon maaf berapa? Kita 15 satu kali saya. 15.000. Itu 50 itu. 150. Ya, buntut kebun pisang diseruduk pengguna motor trail itu akibat event motor trail yang dihelat di kawasan Tumila Letak, Bandung, Jawa Barat belum lama ini. Para penunggang motor trail keluar lintasan sehingga mengambil jalan memotong. Kondisi hujan menyebabkan tanah berlumpur dan becek. Bahkan puluhan pohon pisang roboh akibat diterabas. Video ini viral sejak diposting salah satu akun beberapa waktu lalu hingga beredar di akun gosip. Namanya orang kan nggak tahu. Bener Pak. Bapak itu begitulah. Saya pisan Pak. Malah saya tadi yang ngomong hari. Bener, saya pisan Pak. Saya pisan. Tuh. Ini event di Bandung lur yang lagi viral karena cuaca alamnya nggak mendukung, jadi treknya kewacau. Wis pokoknya gas terus lur, jangan kasih kendor. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin ngerel. Wes. Bikin kaki kram. Wih. Asik. Wah, masuk kali. Kalinya gede. Wah, bahaya lur ini. Takutnya gede. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah lur, airnya makin besar. Aku terjebak di sini lur. Aku bingung ini mau keluar kemana ini. Hobi menunggangi trail sendiri sesungguhnya dimiliki sejumlah selebriti seperti musisi Judika, Billy Syahputra, dan banyak lagi artis lainnya yang hobi berpetualang lewat menunggangi motor trail. Tapi bukankah lebih baik melakoninya di medan yang sudah biasa dan disiapkan dengan matang? Bukan, malah malang melintang ke kebun orang. Bagaimana reaksi selebriti lainnya? Yang pasti sih cukup prihatin ya, gitu. Akhirnya kan jadi besar masalahnya gitu. Tapi yang pasti sih apa ya, kalau dibilang sih ya itu kesalahannya yang pemotor balap juga, yang pemotor juga, karena kan sebenarnya kan kalau untuk motor-motor balap, motor trail kayak gitu kan udah ada tempatnya ya, udah ada tracknya sendiri seharusnya. Jadi maksudnya mungkin bisa lebih hati-hati lagi lah gitu, lebih tahu lagi tempat-tempatnya di mana. Karena kan kalau kayak gitu kan pada akhirnya kan juga pasti kebun itu ada pemiliknya juga pasti akhirnya jadi gonta-ganti rugi seperti yang terjadi sekarang. Jadi sangat disayangkan sih, mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya. Menurut saya itu adalah tindakan yang kurang bertanggung jawab ya, karena merugikan masyarakat kecil khususnya petani dan orang yang memiliki kebun tersebut. Jadi kalau menurut saya di sini pemotor trail itu sudah melakukan tindak pelanggaran ya. Harusnya bertanggung jawab atas tindakan tersebut, karena boleh mungkin hobinya dilakukan bebas, tapi bebas yang bertanggung jawab, karena di sini tindakan yang menabrak lahan pertanian masyarakat itu sangat merugikan, karena tindakan yang menabrak lahan pertanian dan perkebunan itu sudah merugikan masyarakat kecil, sehingga perekonomiannya juga kan jadi sulit, yang harusnya panen jadi tidak panen karena kan pohon-pohonnya rusakan oleh motor. Jadi saya harap bagi pemilik hobi-hobi tertentu, lakukanlah hobi dengan batas-batas tertentu, jangan sampai cross the line atau melewati batas. Itu pun sama, karena kan harusnya di jalan, kenapa masuk ke perkebunan?
Sementara di Bandung masih kisruh soal ganti rugi kebun pisang yang diterobos pengguna trail. Di Jakarta, kasus perceraian antara Irish Bella dan Amar Zoni masih menyita perhatian warganet. Belakangan beredar isu jika gugatan cerai Irish disebut-sebut tak peka dilayangkan saat sang suami baru saja terciduk untuk kesekian kalinya atas kasus yang sama. Di saat keluar, Amar dengan sangat berharap itu bisa kembali bersama dengan keluarganya. Yang ternyata kita tahu semua bahwa memang Ibel memutuskan untuk menggugat Amar. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Ya. Bahkan santer dikabarkan jika Amar kembali terjerembab dalam narkoba tak lama setelah kebebasannya karena frustasi dengan rencana gugatan cerai sang istri. Amar yang semula mengidamkan bisa kembali pulang ke pelukan Irish, tapi saat baru saja bebas justru harus terdekap dalam kesepian karena Irish kala itu mulai ancang-ancang melayangkan gugatan cerai. Amar juga sebenarnya salah satunya memang seperti yang sudah diketahui halayak luas ya, tertekan akibat dari dampak yang perpisahan dengan Ibel gitu. Sampai sebelum ditangkap kan memang komunikasinya baik ya, memang nggak ada masalah sih sebenarnya terkait komunikasi. Memang Mbak Iris baik sikap, perilaku dan juga komunikasinya, jadi menjaga itu karena memang ada anak-anak yang harus dijaga. Pihak Iris sendiri memang hakul yakin akan berpisah. Selain karena keduanya sering cekcok, tabiat Amar yang candu narkoba dan minuman keras dianggap Iris sulit untuk ditolerir. Amar saat ini sedang mengalami situasi yang sangat berat dalam bidang dalam rumah tangganya maupun keluarganya dan juga finansialnya. Itu juga membuat Amar terganggu psikologinya, tertekan. Ditambah lagi dengan ayahnya yang sakit keras. Dari kami ngomong sama keluarga memang semua nggak boleh kasih tahu karena bapak ini kan penyakitnya berat. Dan apabila pikirannya terganggu, terlalu banyak yang dipikirkan, apalagi ini Amar ini kan anak kesayangan yang dari kecil dibesarkan oleh bapaknya sendiri. Karena apa? Karena ibunya meninggal waktu dia kecil. Jadi bapak ini jadi ibu, jadi bapak juga. Jadi memang hubungan dia sama bapaknya dekat. Kita nggak tahu isi kepala dia gimana, kita isi hati dia kita nggak tahu gimana. Cuman yang saya lihat secara visual, Bang Amar lebih ikhlas, merasa lebih ikhlas dan nggak banyak bicara. Ya mungkin itu salah satu tandanya dia depresi ya atau gimana. Tapi cuman yang saya lihat dia lebih ikhlas, lebih tenang gitu loh. Nggak kayak yang kedua, kalau kedua kan ya nangis-nangis segala macam, lebih menunjukkan lah. Tapi kalau yang ketiga ini dia lebih diam, lebih kalem aja. Pihak keluarga Amar sendiri menyayangkan keputusan Iris meninggalkan Amar saat pesinetron itu terpuruk. Bahkan sejawat Amar berharap masih ada jalan mediasi untuk sejoli ini. Lantas mungkinkah Iris akan terketuk atau tetap bulat dengan pendiriannya untuk bercerai? Untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar, tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Amar baik-baik aja sih, alhamdulillah sehat-sehat aja, semakin gemuk dia. Mungkin lebih pasrah sekarang, lebih ikhlas. Ya, Amar sendiri sebelum kasus gugatan cerai ini mencuat, memang sempat mengutarakan keinginannya untuk memperbaiki bahtera yang koyak gara-gara ulahnya terjerembab narkoba. Ia masih begitu berharap Iris memberi kesempatan terakhir agar dirinya bisa berubah.
Tapi tampaknya kesempatan itu sudah tertutup rapat. Lantas akankah Amar pasrah dengan keputusan sang istri? Atau akan tetap berusaha sekuat tenaga mengambil hati sang istri meski gerak dan langkahnya terbatas karena berada dalam jeruji besi? Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga, gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Ahmad juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan. Ya kalau Amar ya terakhir sama kita, dia tetap mempertahankan dan bilang ke kami, lakukan upaya hukum semampunya. Berarti kan kalau ada keputusan nanti dia di tingkat pengadilan agama ini yang berujung kepada perceraian, pasti ada upaya hukum lain yang akan dilakukan nanti seperti banding, masih ada kasasi. Jadi masih panjang. Kalau pertemuan kami terakhir dengan Amar pada waktu Senin itu dia ngomong, pokoknya upayakan semampunya dan sesuai dengan hukum. Saya juga sebenarnya kecewa, kesal, marah kenapa Amar harus mengulangi kembali jatuh ke dalam narkoba. Amar saat ini sedang mengalami situasi yang sangat berat dalam bidang dalam rumah tangganya maupun keluarganya dan juga finansialnya. Pemirsa, nasib sial dialami pria pengendara motor saat mengendarai motornya. Dalam video yang beredar, tampak pengendara motor tersebut terlihat memaksa masuk ke jalanan, di mana sedang dilakukan perbaikan oleh beberapa pekerja. Padahal setengah jalan yang sedang dikerjakan para pekerja tersebut terlihat dilakukan pemalangan dengan sebuah kayu lantaran sedang dilakukan perbaikan. Namun entah kenapa pengendara motor tersebut tetap nekat menerobos dan memaksa untuk melintasi jembatan yang sedang dibangun itu. Terlihat seorang pekerja terpaksa membukakan palang kayu yang sengaja dipasangnya agar tidak ada pengendara yang melintas. Namun sang pengendara tersebut sepertinya tetap membandel dan terus menerobos proyek pekerjaan tersebut. Alhasil apa yang terjadi akibat ulah nekat si pria tersebut saat melintas di jembatan yang tengah dilakukan perbaikan, tiba-tiba motor yang dikendarai pemotor tersebut tiba-tiba berbelok ke kiri dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan sang pemotor, hingga membuat pria tersebut tercebur ke proyek yang tengah dikerjakan pekerja. Sementara itu, kejadian lain yang tak kalah membuat heboh warganet yakni aksi petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kota Depok, Jawa Barat yang menyelamatkan ponsel mewah yang tercebur sumur sedalam 10 meter milik seorang warga. Aksi petugas Damkar tersebut membuat decak kagum warga yang melihat proses evakuasi yang ada. Pastiin nggak bocor ya? Apa? Palanya bang, satu kali bener. Begitu bang, apa? Pelan. Kuning. Ya, bismillah. Ya, kalau menurut aku sih lebih baik ya udah ya, kasihan gitu loh. Ngapain sih, sumurnya dalam lagi kan ya? 15 meter? Dari mana ke mana ya 15 meter? Pohon apa? Kelapa ada? Bisa. Ya Allah, tolong. Bayangin 15 meter, Wak. Dalam. Kan? Udah
aja, itu mah bukan rezeki, bukan milik udah padahal mah ya. Takutnya orang yang nolongin bisa masuk nggak bisa keluar. Coba, ya kan? Lebih bahaya gitu. Yang membuat lebih mencengangkan lagi, peralatan yang digunakan petugas untuk proses penyelamatan tersebut mencapai sekitar 200 juta. Peristiwa tersebut terjadi belum lama ini menjadi viral, salah satunya yang diunggah oleh akun Instagram @infodepok_id. Dalam video yang beredar luas itu, terlihat seorang petugas damkar yang hendak masuk ke dalam sumur menggunakan perlengkapan lengkap dari pakaian hingga pelindung kepala. Petugas kemudian masuk ke dalam sumur secara perlahan menggunakan katrol. Yang ditarik, yang dikedet-kedet sama si Johan yang mana? Ini tali ini tali. Yang merah? Bang. Meregang tali merah aja lu, Jo. Tapi dia kakinya pakai sepatu. Oke. Ya. Gila. Oh, bisa kerasa emang patunya setebal apa sih dia gak kerasa. Mulia banget sih ya, karena biar gimana pun kita nggak pernah bisa menilai barang itu berharga di mata kita, tapi justru jauh berharga gitu buat orang lain gitu. Jadi aku sih salut banget dengan damkar, apapun masalahnya, entah itu masalah kucing, binatang, apalah, hal-hal yang nggak masuk akal, tapi mereka bisa segitu hebatnya turun tangan dan ternyata berhasil masuk ke sumur, Masya Allah. Wow, pokoknya selalu membantu masyarakat, selalu tingkatkan bantuan kepada masyarakat dan hidup terus damkar, semangat. Lebih baik sih kalau kata aku, kalau ada yang jatuh gitu, apalagi bisa dibeli, lebih baik udah aja, biarin ikhlasin aja. Kecuali ada orang yang jatuh baru harus ditolongin, ya kan? Mau panggil damkar sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa. Tapi kalau barang yang benda mati jatuh, udahlah nggak apa-apa, ikhlasin aja, ya kan? Siapa tahu nanti dapat rezeki yang lebih baik lagi. Ikhlasin aja. Gitu. Membeli motor itu dengan hasil kerja saya sendiri, usaha saya sendiri. Itu hasil nabung saya ya sekitaran 1 tahun lebih sih. Pemirsa, nasib nahas dialami wanita asal Pamulang, Tangerang Selatan yang harus merelakan sepeda motor miliknya dibawa kabur teman pria yang baru dikenalnya di salah satu aplikasi kencan di sosial media. Dalam curhatannya di akun gosip, wanita bernama Nadia Azahra itu mengaku tertipu hingga motor miliknya dicuri oleh pelaku yang baru 4 hari dikenalnya di sebuah tempat di kawasan Bulungan Blok M, Jakarta Selatan. Saya habis dari Bintaro Plaza, habis perpanjang SIM. Lalu saya berkenalan sama seorang cowok di dating apps yaitu Omi. 4 hari yang lalu, sebelumnya itu saya udah berjanjian untuk hari ini tuh ketemu. Jadi ketemunya itu saya di Bintaro Plaza sama dia. Awalnya itu sih belum ada rencana untuk ke Blok M, cuman dia mengatakan untuk ke Blok M saja. Nadia mengungkapkan kronologi kejadian yang menimpa dirinya hingga motor miliknya raib dibawa kabur pelaku yang berinisial E. Pertemuan itu bermula dari janji yang dibuat keduanya untuk bertemu, dengan tujuan korban ingin memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM sebelum mengenal lebih jauh dengan pelaku. Kendati awalnya korban menerima ajakan pelaku dengan baik, namun korban sudah merasakan firasat janggal muncul saat dengan perilaku pelaku saat mengemudikan motor korban dengan kecepatan tinggi dan membahayakan nyawanya. Nggak ada sih, palingan lecet doang di depan. Oh, harapannya gimana, Kak? Ya harapan saya ya mudah-mudahan sih bisa balik sih, karena itu benar-benar perjuangan.
Setibanya di lokasi yang mereka tuju, mereka kemudian memutuskan menonton film di sebuah mall. Awal petaka pun dimulai saat di tengah menonton film, pelaku meminta izin ke korban untuk ke kamar kecil. Namun, setelah 1 jam berlalu, ternyata pelaku tak kunjung kembali. Setelah 1 jam pamit darinya, atas nasib yang menimpanya, Nadia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Selatan. Habis kehilangan motor, ya kehilangan motor saya banget. Selama saya hidup, saya bekerja, saya baru bisa membeli motor itu dengan hasil kerja saya sendiri, usaha saya sendiri. Itu hasil nabung saya ya sekitaran 1 tahun lebih sih. Mudah-mudahan bisa balik lah kayak gitu ya. Sebelumnya aku turut prihatin sama kejadian yang menimpa Mbak asal Pamulang yang motornya raib dicuri sama temen yang baru dia kenal lewat aplikasi online. Buat aku ini harusnya bisa jadi pembelajaran kita semua agar kita berhati-hati, apalagi nggak gampang percaya sama orang yang baru banget kita kenal lewat aplikasi online. Semoga mbaknya cepat dapat keadilan, motornya cepat kembali karena kan memang juga sudah dilaporkan, dan juga semoga pelakunya cepat tertangkap. Boleh-boleh saja menggunakan FDR, akan tetapi alangkah lebih baiknya kita harus bisa memilih dan memilah sesuatu yang lebih baik lagi. Kita harus lebih teliti lagi terhadap orang-orang baru. Banyak sekali kasus penipuan-penipuan seperti ini dengan modus orang baru kita kenal, orang pacar baru. Dari itu hati-hati untuk berteman dengan orang baru. Sementara itu, yang tak kalah viral, beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita diduga tengah melakukan pemalakan terhadap para pengendara motor. Kejadian tersebut terjadi di pertigaan Jetis, Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur. Gila, preman Ngronggo, preman lagi. Jaluk duit. Dalam video yang beredar, terlihat dengan jelas bagaimana aksi wanita itu meminta uang ke sejumlah pengendara yang tengah berhenti di lampu merah. Si wanita itu seperti tidak puas usai diberi uang oleh salah satu pengendara motor yang diminta uang oleh dirinya. Merasa uang yang diterimanya tidak cukup, wanita itu menunggu dan berharap diberi uang lagi. Dan si pengendara tersebut terpaksa memberinya uang kembali. Belum, begal lawaran. Meresahkan masyarakat. Bingung juga ya kalau bisa ada kejadian seperti itu ya. Kalau buat saya pribadi, kita bisa mendapatkan uang, mendapatkan rezeki dengan cara yang halal pastinya. Nggak perlu malak-malak orang. Dan kalau sampai kejadian seperti itu, saya nggak tahu bagaimana latar belakangnya, tapi yang pasti itu nggak baik. Setelah Andre Taulani yang disomasi oleh mantan gitarisnya Endang Surahman, kini giliran personil Stinky Reborn lainnya buka suara dan mengaku siap meladeni somasi kubu Endang. Usai dilarang membawakan lagu hits Mungkinkah oleh sang pencipta lagu Endang Surahman Hartono. Sang gitaris Irwan Batara yang kini mengusung band baru Stinky Reborn juga turut buka suara terkait larangan Endang tersebut. Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan ini.
Tetapi beberapa teman-teman musisi lain itu mendorong saya untuk saya berani untuk melarang karena memang di situ ada hak saya, ada hak intelektual saya yang sebagai pemilik lagu tersebut. Ya kita ketawa-tawa aja, kan istri saya nelfon dia bilang alah bodo amat bilang gitu. Baru somasi 1 belum somasi 30 katanya gitu. Kalau dia tetap rese kayak begini ya kita akan cut yang jangan tuh nggak akan kita pakai lagi. Jadi kita akan tetap bayar royalti kendang ya 1 lagu aja. Lebih setengah lagi dapat lebih kecil dia nanti. Band Stinky Reborn yang diawaki oleh 3 personil, yakni Irwan Batara dengan 2 vokalis baru, Ferdi dan Rendra, masih membawakan lagu Mungkinkah. Keberadaan mereka yang membawakan lagu Mungkinkah itu seolah tak takut dengan somasi yang dilayangkan pihak Endang kepada Andre Taulani. Stinky Reborn pun siap meladeni jika pihak Endang juga akan melayangkan somasi ke mereka. Jadi saya mau buat somasi dalam waktu dekat ya. Nah itu disegerakan untuk melaporkan ke Polda. Biar hukum tuh udah pasti dia kalah lah. Orang undang-undangnya belum ada gimana? Maksudnya kalau memang kita menyalahi undang-undang, kita pasti kan mikir juga kan. Undang-undang untuk kita membayar langsung ke pencipta memang belum ada, belum dibuat. Kita sih gini sih Mas, kebetulan kan Stinky juga udah nggak di naungan di label ini lagi gitu. Jadi memang kita megang lisensi buat hak atas master dan royaltinya pun sudah kita share setiap tahunnya. Lumayan besar sih, pokoknya tiap event itu kita fluktuasi. Satu lagu kita hargain kendang tuh 250.000. Cukup lah untuk ini doang kan. Dapat kalau dari KCI dan publisher kan malah lebih kecil lagi, cuma berapa ribu rupiah doang itu. Secara Nominal memang itu jauh ya, menurut teman-teman itu boleh dibilang nggak layak gitu, untuk nilainya. Tapi kembali di sini saya tidak bicara tentang uang, bicara tentang hak dan moral, karena memang di situ ada hak yang harus saya terima. Pihak Irwan menyebut Stinky Reborn sudah bersiap mengambil langkah hukum apabila Endang bermanuver. Tak hanya itu, pihaknya juga siap menghadapi tuntutan yang akan dilayangkan oleh pihak Endang. Irwan juga mengungkapkan, kalau seharusnya Endang tidak terburu-buru dalam mengambil langkah hukum. Waktu pertama saya dapat kiriman dari fans tentang somasi Endang, saya kirim ke Andre, dia cuma ketawa, bodo amat kata dia. Enggak lah, ngapain itu mah, toh harusnya kan Stinky terima kasih sama Andre. Memang secara hukum harus diikat. Jadi kalau misalnya kita kontraknya apa aja internal. Misalnya saya kasih contoh tadi, Kla atau The Groove itu harusnya punya kontrak internal yang bisa disepakati apabila terjadi sesuatu case-case yang terjadi. Nah, kalau memang sudah bisa diantisipasi kan manajemennya sudah bisa ngatur Mas, tanpa harus blow up. Nah, cuman karena mungkin digitalisasi sekarang ini juga orang pengen blow up aja dulu supaya naik dulu beritanya. Nah, itu juga bisa bisa ambigu. Mau yang mana dikejar, mau penyelesaian kekeluargaan atau memang nge-blow up supaya industri ini bunyi. Nah, kalau bunyi, nama naik, lagu bisa dorong naik lagi untuk lagu berikut. Nah, itu kan semua strategi-strategi yang bisa mempromosikan nama-nama itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa apa yang dialami oleh teman-teman hari ini yang dilakukan oleh Endang yang melakukan somasi terhadap Stinky maupun terhadap Andre Taulani adalah ya soal moral. Jadi moralnya adalah ketika ditegur begini, apakah Andre masih mau nyanyi lagu? Kalau Endang udah ngelarang Andre bawain lagu, ya kalau saran saya sih secara moral ya nggak usah dibawain. Agak sulit ngomongnya karena lagu itu kan jadi satu kesatuan nih. Dan yang kebetulan dulu waktu lagu Mungkinkah naik, kalau buat kita nih pencipta lagu tuh ada racunnya yang bikin enak sebelah mana gitu.
Nah orang-orang saat itu bilang bagian saya itu yang memang bikin enak lagu mungkin kah. Jadi kalau dipisahin gimana ya? Nanggung gitu loh. Sebelumnya, Endang Surahman Hartono memutuskan untuk mencopot pengacaranya usai melayangkan somasi kedua yang termasuk terkait tuntutan sebesar 35 miliar terhadap mantan vokalis Stinky Andre Taulany. Dalam pernyataan terbuka yang ia unggah melalui akun Instagramnya beberapa hari lalu, Endang menyatakan permohonan maaf kepada publik atas kegaduhan yang timbul buntut pelayangan somasi tersebut. Ya sebetulnya boleh dibilang ya saya ditinggalin gitu kan. Nah itu juga salah satu faktor yang akhirnya saya harus membuat video tersebut gitu. Selain dari performing right gitu. Ada mah saat hari itu dia upload video dari pagi kontak saya terus, Endang. Tapi nggak ngomongin masalah itu, biasa aja. Masalah jatah dia nanti. Karena tiap Stinky event Endang tuh dapat bagian dari itu. Jadi dia kemarin tuh minta bagian dia yang untuk kemarin tanggal 1 kita main.